Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Riset Sistem Manajemen Pengetahuan untuk Startup Teknologi. Startup teknologi saat ini bergerak sangat cepat. Setiap hari mereka menghasilkan ide, inovasi, dan solusi baru, tapi sayangnya tidak semua pengetahuan itu terdokumentasi atau dibagikan dengan baik. Banyak pengalaman penting yang hanya tersimpan di kepala seseorang dan akan hilang atau orang itu resign atau pindah tugas. Karena itulah sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management menjadi sangat penting. KM akan membantu perusahaan menyimpang, membagikan, dan mengembangkan pengetahuan dari waktu ke waktu. Tujuan sistem dan manfaat umum. Jadi tujuan dari sistem ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan adanya sistem KM ini, anggota itu bisa saling bertukar informasi, belajar dari pengalaman sebelumnya, dan mengakses referensi kerja tanpa harus tanya berulang-ulang. Sistem ini juga sangat membantu untuk mempercepat orientasi anggota baru karena mereka bisa langsung belajar dari sumber pengetahuan yang sudah tersusun rapi. Nah, di sini selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam tentang konsep utama yang menjadi dasar perancangan sistem kami. Jadi, sistem kami mengacu pada dua jenis pengetahuan utama, yaitu Tacit Knowledge dan Explicit Knowledge. Yang pertama adalah Tacit Knowledge. Tacit Knowledge sendiri adalah pengetahuan yang sifatnya personal, intuitif, dan seringkali tidak terdokumentasi. Contohnya seperti cara bicara yang bikin klien tertarik, gaya presentasi yang bikin audiens fokus, dan strategi menyelesaikan masalah yang saat deadline mepet. Nah, sementara explicit knowledge adalah pengetahuan yang bisa ditulis dan dibagikan. Contohnya seperti SOP kerja, panduan penggunaan aplikasi internal, dan laporan evaluasi dan catatan proyek. Oke, kita masuk ke contoh implementasi dan studi kasus. Misalnya nih, di sebuah perusahaan startup, Sasa punya tips khusus cara presentasi yang bikin investor tertarik. Itu adalah tacit knowledge. Supaya tidak hilang, kami sarankan itu ditulis dan disimpan di forum knowledge sharing. Kemudian, Amel punya SOP lengkap untuk mengatur proyek menggunakan Trello. Itu adalah explicit knowledge. File SOP bisa dimasukkan ke repositori sistem agar bisa diakses kapan saja oleh tim. Dengan menggunakan dua jenis pengetahuan ini, maka pengalaman dan keahlian individu bisa diubah menjadi aset perusahaan yang berharga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur utama dalam sistem yang kami rancang. Pertama, ada portal perusahaan. Di sini pusat komunikasi dan berbagi pengetahuan. Anggota tim bisa diskusi, upload dokumen, berbagi artikel, atau memberi insight dari proyek sebelumnya. Kedua, ada repositori dokumen. Ini adalah tempat menyimpan untuk SOP, laporan proyek, hasil brainstorming, video pelatihan, hingga catatan evaluasi. Semua tersimpan secara rapi dan bisa dicari dengan mudah. Setiap dokumen diberi tag berdasarkan topik dan revisi, sehingga pencarian jadi efisien. Fitur ketiga yang gak kalah penting itu adalah chatbot AI pengetahuan. Chatbot ini itu bisa menjawab pertanyaan umum seperti gimana sih SOP bagian onboarding atau siapa sih PIC proyek X tahun lalu, kayak gitu-gitu. Teknologi ini mempermudah akses pengetahuan tanpa harus menunggu orang tertentu membalas. Jadi chatbot ini itu dilatih dengan data internal perusahaan dan hanya memberi informasi yang relevan. Ini sangat membantu untuk tim yang bekerja remote atau berada di zona waktu yang berbeda. Jadi kapanpun, dimanapun, tim itu bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat. Kami juga akan membuat skenario penggunaan pada sistem ini. Contohnya pada saat tim ingin mengembangkan sebuah fitur baru. Pertama, tim bisa cek referensi pada proyek sebelumnya di repositori. Lalu, tim berdiskusi di forum tentang pendekatan teknis terbaik mereka. Dan jika ada yang belum dipahami, tim bisa langsung tanya ke chatbot AI. Nah, dalam satu sistem terintegrasi, semua pengetahuan bisa saling melengkapi
Tidak ada lagi informasi penting yang tercecer atau hanya disimpan oleh satu orang. Dan untuk hasilnya, kolaborasi bisa jadi lebih lancar dan inovasi bisa lahir dari siapa saja. Dengan sistem manajemen pengetahuan yang kami rancang ini, kami berharap startup teknologi bisa berkembang lebih cepat. Karena bukan hanya teknologinya yang penting, tapi juga bagaimana tim di dalamnya saling belajar untuk tumbuh bersama. Sistem ini sederhana, bisa disesuaikan kebutuhan, dan pastinya mendukung pembelajaran jangka panjang. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi untuk menciptakan sistem manajemen pengetahuan di organisasi kalian. Terima kasih sudah menonton.